Ada jiwa-jiwa yang rapuh lalu pecah saat digenggam, tapi ada pula jiwa sepertimu yang retak, tapi tak pernah luruh. Mereka membisikkan kekalahan, tapi kamu tetap berdiri seolah semesta memberi tongkat tak kasat mata untuk menopangmu. Ini bukan tentang keras kepala. Ini tentang sebuah ketangguhan yang tak bisa didefinisikan oleh logika biasa. Kamu telah melalui badai yang tak bernama. Kadang angin menghempas terlalu kencang, kadang sunyi terlalu menggigit. Tapi lihatlah dirimu, masih ada cahaya di matamu, bahkan ketika langit runtuh di sekitarmu. Mungkin itu tandanya jiwamu terlalu kuat untuk dihancurkan. Tanda pertama, kamu tidak pernah takut berjalan sendirian. Kesendirian bagimu bukan kutukan, tapi tempat pulang yang tak pernah kau keluhkan. Saat banyak yang gemetar tanpa pelukan, kamu justru menemukan dirimu di tengah keheningan. Bukan karena kamu tak butuh teman, tapi karena kamu tahu ada suara dari langit yang lebih setia dari segala riuh di bumi. Kamu paham, perjalanan hidup bukan lomba rombongan. Ada jalan sunyi yang harus dilalui sendiri, dan kamu menerimanya tanpa tanya. Kamu tidak menangis karena sepi. Kamu berdamai dengannya, bahkan memeluknya seperti sahabat lama yang paham seluruh rahasiamu. Ketika orang lain panik tanpa genggaman, kamu masih tenang dalam bayangmu sendiri. Karena kamu tahu, jiwa yang besar tak pernah takut pada ruang kosong. Disitulah justru kekuatanmu memancar dari tempat yang tak banyak orang sanggup duduk diam di dalamnya. Dan dari kesendirian itu, kamu justru belajar, bukan siapa yang menemanimu, tapi siapa dirimu saat semua pergi, yang menentukan apakah kamu akan runtuh atau semakin kokoh. Tanda kedua, kamu tidak memaksa yang telah pergi untuk kembali. Kehilangan tak lagi kamu ratapi seperti dulu. Kamu tak menggenggam yang ingin lepas, tak memohon pada yang memilih pergi. Ada semacam kedewasaan spiritual dalam dirimu, yang paham bahwa cinta sejati tak harus dimiliki, dan yang tinggal hanyalah yang benar-benar ditakdirkan. Kamu tidak menyusun rencana untuk memanggil kembali yang telah menjauh. Kamu tidak menjebak diri dalam harapan palsu. Kamu belajar menerima bahwa sebagian orang hanya singgah, bukan tinggal. Dan itu tidak membuatmu lebih kecil, justru membuatmu lebih bijak. Ada saatnya kamu menangis dalam diam, tapi tak satu pun air mata itu kamu arahkan pada penyesalan. Karena kamu tahu, setiap perpisahan adalah jalan pulang bagi jiwa yang telah selesai belajar. Dan kamu sudah selesai menunggu mereka yang tak pernah berniat kembali. Jiwamu tak hancur saat kehilangan. Ia malah tumbuh akar, menembus tanah yang lebih dalam, menemukan mata air kekuatan yang tersembunyi jauh di bawah luka. Tanda ketiga, kamu tidak mencari pembenaran dari manusia. Kamu berjalan tanpa perlu penonton. Kamu menang tanpa perlu tepuk tangan. Jiwa sepertimu tak haus validasi. Sebab kamu tahu, cahaya yang sejati tak butuh disorot. Ia tetap menyala, bahkan saat tak ada yang melihat. Setiap keputusan yang kamu ambil bukan hasil dari tekanan luar, tapi suara yang jernih dari dalam. Kamu tak mudah terbawa arus, tidak juga hanyut dalam pujian yang semu. Ada prinsip dalam dirimu yang tak bisa digeser oleh suara terbanyak. Kamu tak menjelaskan jati dirimu hanya agar dimengerti. Kamu tak membantah hanya agar dipercaya. Sebab kamu tahu, kebenaran yang sesungguhnya tak perlu disahkan oleh siapapun. Ia akan tetap berdiri, bahkan saat semua menyangkalnya. Di tengah dunia yang sibuk menilai, kamu justru sibuk menjaga ketenangan batinmu. Dan dari sanalah kekuatanmu terpancar, bukan dari reaksi orang, tapi dari keheningan yang kamu rawat sebagai ruang sakralmu sendiri. Tanda keempat, kamu mampu menertawakan luka tanpa mengabaikannya. Luka tidak lagi kamu sembunyikan di balik senyum palsu, tapi juga tidak kamu umbar seperti lencana penderitaan. Kamu mengakui lukamu, menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum, bukan karena sudah sembuh, tapi
karena kamu tahu cara berjalan bersamanya. Ada kedewasaan dalam tawamu. Ia bukan pelarian, tapi penerimaan. Kamu tahu, hidup tak selalu adil, dan luka bukan aib. Ia adalah bagian dari perjalanan. Dan kamu memilih untuk tidak memelihara luka, tapi mengajaknya berdamai. Setiap bekas yang tertinggal di hatimu, kamu kenali namanya. Kamu tahu kapan ia datang, dan bagaimana ia berubah. Tapi kamu tidak membiarkannya membekukanmu. Kamu tertawa, bukan karena bodoh, tapi karena kamu sudah cukup bijak untuk tak dikendalikan oleh rasa sakit. Dari luka itulah kamu menyadari, jiwa yang kuat bukan yang tak pernah terluka, tapi yang mampu menyulam makna dari setiap perih, lalu berjalan lebih ringan karena sudah melepaskan beban yang tak perlu. Tanda kelima, kamu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada kekuatan yang tidak semua orang pahami. Kekuatan untuk menahan tangan saat bisa membalas, dan kekuatan untuk diam saat kata-kata bisa menusuk. Kamu memilikinya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu apa yang kamu tabur akan kembali, cepat atau lambat. Kamu memilih tidak membalas bukan karena takut, tapi karena kamu telah mengerti bahwa membalas hanya akan mengikatmu pada racun yang sama. Kamu membebaskan dirimu, bukan mereka. Dan itu jauh lebih sulit, jauh lebih kuat. Dendam tak menemukan tempat di hatimu. Ia mungkin sempat mampir, tapi tidak kamu pelihara. Kamu tahu, jiwa yang menyimpan amarah tak akan pernah benar-benar bebas. Dan kamu memilih menjadi bebas, walau harus melepas hak untuk melukai balik. Dalam dunia yang gemar memelihara balas dendam, kamu memilih jalan sunyi. Memaafkan, bukan melupakan, tapi melepaskan. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa jiwamu telah berdiri di atas tanah yang lebih tinggi dari luka. Tanda keenam, kamu tetap jujur, meski kejujuranmu menyakitkan. Ada saat ketika berbohong terasa lebih mudah, tapi kamu tidak memilih jalan itu. Kamu tahu, kejujuran adalah jalan yang sepi, penuh duri, dan kadang mengasingkan. Tapi kamu tetap berjalan di atasnya, karena hatimu tak tahan pada dusta. Kamu tidak berkata manis hanya agar disukai, tidak juga menyesuaikan kata demi diterima. Kamu tetap pada kebenaran, bahkan saat kebenaran itu mencabut kenyamananmu sendiri. Karena kamu percaya, yang benar akan menemukan jalannya, meski harus melewati jalan panjang yang menyesakkan. Kejujuranmu kadang membuatmu kehilangan, tapi kamu tidak berubah. Kamu tetap memilih menjadi terang, meski harus berjalan sendiri dalam gelap. Karena kamu tahu, harga dari kejujuran bukan pujian, tapi kedamaian. Dan itu tak bisa dibeli dengan apapun. Dunia mungkin mengejekmu, menyebutmu keras kepala. Tapi di dalam, kamu tahu, kejujuranmu bukan tentang dunia. Ia adalah bentuk penghormatan kepada jiwamu sendiri yang tak rela direndahkan oleh kebohongan sekecil apapun. Tanda ketujuh, kamu masih bisa bersyukur meski tak semua keinginan terkabul. Kamu telah belajar bahwa hidup tak harus selalu sesuai harapan. Dan saat kenyataan tak memihak, kamu tidak mengutuk. Kamu menerima, bahkan bersyukur, bukan karena kamu sudah mendapat segalanya, tapi karena kamu sadar masih ada hal yang lebih penting dari memiliki. Kamu melihat cahaya di tempat yang gelap. Kamu menemukan makna di tengah kekurangan. Kamu tidak sibuk menghitung yang hilang, tapi menghargai yang masih tinggal. Bukan karena kamu menipu diri, tapi karena kamu tahu, cukup bukan soal jumlah, tapi cara memandang. Syukurmu bukan basa-basi. Ia lahir dari mata yang jernih, dari hati yang telah kenyang oleh ujian. Kamu tahu, bahkan dalam kekurangan, ada pelajaran yang tak semua orang mampu baca. Dan kamu sudah bisa membacanya. Disitulah kekuatanmu bercahaya paling terang. Di saat dunia hanya ingin lebih, kamu memilih cukup. Dan dari cukup itu, kamu tumbuh, kamu bertumbuh. Dan tak ada yang bisa menghancurkan jiwa yang tahu cara bersyukur,
bahkan saat tak ada yang bisa diminta lagi.